Menikah Imran dan Hannah, punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Kalau saya ceramah bertanya, jamaah tak perlu stres, karena setiap saya bertanya, saya jawab sendiri. Pokoknya iya kan? Iya. Dua surat untuk membela. Yang pertama Ali Imran, yang kedua adalah Maryam. Lanjut. Meracun, menyihir, memerangi Nabi Muhammad. Yang meracun Zainab. Mau makan apa Nabi Muhammad? Kata Nabi, aku suka kaki kambing bagian depan. Ditanamkannya racun sebanyak-banyaknya di dalam. Sahabat Nabi yang makan meninggal. Nabi Muhammad SAW datang, Jibril alaihissalam. Labid bin Asam mencuri rambut Nabi, diikat di 11 simpul tali, dimasukkan ke dalam sumur perigi. Turun 11 ayat membatalkan 11 simpul tali sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffazati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi yusfi sudurin nas minal jinnati. 11 ayat membatalkan sihir. Baca adik-adik yang cantik-cantik, baca ini karena kalian kena santet sihir. Banyak Yahudi Bani Israel berkoalisi dengan kafir musyrik memerangi Nabi pada perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Koalisi tiga. Yang pertama munafik, yang kedua kafir, yang ketiga Yahudi. Kenapa disebut Khandaq? Karena strategi dari Salman Al-Farisi, garis parit bernama Khandaq. Saya urutkan dari atas. Nabi Isa. Saya urutkan dari atas. Nabi Yusuf, habis Nabi Yusuf. Nabi Musa, habis Nabi Musa. Nabi Isa, habis Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Seluruh dunia menolak Israel. Kapal Santo Louis pada tahun 1939, 907 pengungsi Yahudi ditolak di Kuba, ditolak di Kanada, ditolak di Amerika. Lebih 250 mati. Jangan copet. Terus akhirnya mereka datang ke Palestina membawa spanduk baleho. Apa tulisan di spanduknya itu? Apa kata dia? The Germans destroyed our families. Tuh, the German destroy our families. Orang Jerman sudah menghancurkan keluarga kami, wahai saudaraku Palestina. Terus apa kata dia? And homes, rumah kami sudah hancur. Don't you destroy our hopes. Tolong jangan hancurkan harapan kami. Itulah tulisan spanduk mereka. Saat Jerman Nazi menghantam, genosida, mereka mengatakan rumah kami hancur, terimalah kami, saudara kami, wahai Palestina. Tahun 1947 orang Palestina lah yang membukakan pintu untuk mereka, karena orang Palestina adalah orang Muslim, agamanya Islam. Dari kata salam, Allahumma antas. Lanjut. Itu bentuk mereka waktu datang. Tentara Palestina memeriksa orang Israel. Sekarang apa yang terjadi? Berbalik. Mereka sekarang yang menghantam kita. Lanjut. 1946 yang hijau ini Palestina, yang putih-putih Israel. 47 mulai, 67 tinggal 2. 2020 dan sekarang kalau kita buka Google Map, maka tak lagi ada nama Palestina, yang ada hanya Israel. Kalau memang Google Map ini tak bisa dipakai Ustaz, kenapa Ustaz pakai? Tak ada yang lain. Itu pun selalu kita disesatkannya. Berapa kali kami nyari alamat ke kuburan. Memanglah Israel. Lanjut. Fakta Palestina. Tidak ada satu pun negara berdaulat di dunia ini yang terjajah secara fisik seperti Palestina sekarang. Kita sudah merdeka sejak 1945. Lanjut. Orang Palestina terbunuh Israel sejak 1987, keranda jenazah berserakan. Lanjut.
51% penduduk Palestina anak-anak di bawah umur 15 tahun. 45,2% mereka meninggal dunia disebabkan rudal Israel. Bayangkan itu anak kita, keponakan kita. Nanti malam melihat anak kita tidur, sedih hati kita, langsung transferkan ke Basnas. Kalau diajak bertakbir, takbir Allahu Akbar, masuk duit 2.000. Lanjut. Total jumlah pengungsi di dunia ini, itu yang ada pengungsi 5,5 juta. 4 juta diantaranya berasal, gambar saya tak usah hilang percaya diri saya kalau bahasa, berasal dari Palestina. Itu saudara-saudara kita. Lanjut. Dibangun mereka tembok tuh. Tidak ada penjara terpanjang, terbesar, tertinggi di dunia, mengalahkan yang ada di Guantanamo, mengalahkan yang ada di Alcatraz. Apalagi Sialang Bungku yang dilakukan Israel. Mereka dipenjarakan oleh Israel. Lanjut. Menguasai bumi Palestina. Lanjut. Apa yang mau mereka lakukan? Mereka mau menghancurkan Masjidil Aqsa. Sekarang sekeliling itu sudah digali terowongan-terowongan, tinggal roboh jatuh ke bawah. Lanjut. Apa yang mereka naikkan ke atas? Kalau hancur ini ke bawah, mereka akan menaikkan the Temple of Solomon, Temple Kuil Solomon. Menurut versi mereka, ada Tempel Solomon Sulaiman. Menurut mereka Sulaiman ini raja paling hebat di dunia. Bahkan ada yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta, cuma disebut dengan Sleman. Tuh yang akan mereka naikkan ke atas. Di judul buku James Wasserman, author of the Temple and Assassin. Lanjut. Ini bendera Israel. Di atasnya warna biru, di bawahnya warna biru. Apa maksudnya? Yang atas itu sungai Nil, yang bawah ini sungai Efrat. Dia akan membuat negara yang luasnya dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Kita membuat negara Indonesia hanya mengatakan merah darahku, putih tulangku. Tak ada pernah kita sebut ini Papua, ini Sabang, ini Merauke. Mereka langsung di negaranya dia tulis perbatasan. Kami akan buat negara dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Kalau sungai Nil dengan sungai Efrat ini nanti terwujud, bagaimana peta dunia? Lanjut. Greater Israel Borders. Ini adalah Israel Raya. Border, batas, sempadan. Jadi kalau begitu nanti Mesir, Sudan, Yordania, Palestina, Lebanon, Madinah masuk. Perbatasan Madinah bagian atas yang berbatasan dengan Yordania. Irak masuk. Syria masuk. Turki masuk. Mereka bukan berada. Ini baru hanya satu langkah mereka. Mereka punya tujuan yang luar biasa. Nih, lanjut. Terus kalau sudah terwujud nanti di Greater Israelian, negara Israel Raya itu sudah terwujud, mereka berkuasa. Apa yang mereka tunggu turun? Yang mereka tunggu adalah Messiah of Israel. Studies and Hebrews. Hebrew artinya Ibrani. Ditulis oleh David Hawking. Mereka akan menunggu Messiah, juru selamat versi Israel, yang sebetulnya adalah budak dari iblis. Kita menyebutnya Dajjal. Jadi kalau begitu, yang mencaci maki Palestina, yang memaki-maki kita dengan akun-akun fake, itu adalah pengikut cerdas. Lanjut. Siapa yang mengungkap ini? Yang berani mengungkap ini siapa? Namanya Roger Charaudi. Dia tak bertuhan, tak percaya sama Tuhan.
Akhirnya setelah mencari-cari dapat hidayah, masuk Islam. Warga negara Prancis. Dia tulis satu buku, judulnya Le Mito Fondational de Estado de Israel. Apa artinya? Mitos dasar negara Israel dibangun berdasarkan mitos. Loh, Ustaz kok bisa baca Prancis? Kami di Maroko dulu. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Comment tu t'appelles? Nama saya Abdul Somad. Je m'appelle Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tak bisa bahasa Prancis. Belum, tunggu, masih banyak lagi. Saya tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Kenapa Ustaz bisa hafal itu? Karena setiap diajak orang itu bercakap, itu jurus saya pakai. Asal diajak orang itu bahasa Prancis, je ne parle pas français. Saya tak bisa bahasa Prancis. Itu yang mengungkap. Akhirnya pemerintah Prancis menangkap Roger Jarudi, seorang orientalis. Diterjemahkan bukunya Roger Jarudi, Mitos dan Politik Israel. Karena mereka membangun negara itu berdasarkan mitos. Lanjut. Apa yang mereka lakukan untuk menghancurkan pikiran umat Islam? Ghazwul fikri, ghazwul perang pemikiran, perang urat saraf. Melalui apa? Budaya. Melalui apa? TV, film, internet, ekonomi global. Kita pun terikut-ikut. Kita pun akhirnya kacau balau. Menurut mereka, mereka menguasai dunia dengan YouTube. Dengan YouTube dia menyebarkan pemikiran. Justru dengan YouTube anak-anak muda dapat pelajaran. Mereka sangka dia akan merusak kita dengan grup WhatsApp. Justru malam ini berkumpul orang karena iklan di grup WhatsApp. Mereka menyangka dengan Instagram. Ternyata dengan Instagram kita bertemu. Mereka sedang kehilangan akal. Ustaz Abdul Somad tidak bisa live TikTok malam. TikTok Ustaz Abdul Somad official kena ban gara-gara kemarin menyiarkan tentang Palestina. Di ban sampai tanggal 14 baru bisa. Di band satu kita buka yang lain. Lanjut. Kalau gitu kita mengadu ke Amerika. Nih, George Bush ke dinding ratapan. Ke dinding ratapan. Di mana ini? Satu sisi Masjid Al-Aqsa yang mereka akan runtuhkan, robohkan. Semua mereka bersimpuh di dinding ratapan. Apa harapan dari orang-orang seperti ini? Lanjut. Tak bisa. La ta'liq artinya no comment. Tak perlu dikomentari. Berpikirlah sendiri. Mau mengadu kemana? La haula wa la quwata. Lanjut. Mata uang dolar. Lihat logo. Lanjut. Tapi kita masih ada janji Rasulullah. Tuqatiluna al-yahud. Kamu nanti akan memerangi orang Yahudi Israel. Hatta yaktabi ahadukum wara al-hajar. Sampai mereka bersembunyi di belakang batu. Batu itu akan berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ada Yahudi. Ini di belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah dia. Sampai masanya nanti batu pun akan berbicara. Kiasan. Sedangkan batu saja berbicara, apalagi manusia. Maka kalau ada manusia yang hari ini tak mampu berbicara, berarti batu. Lanjut. Apa kata Nabi SAW? Yuqatilul muslimun al-yahud. Orang muslim akan berperang melawan Yahudi. Sampai akhirnya Yahudi bersembunyi di bawah pohon, di bawah batu. Batu dan pohon berkata, ya muslim, wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi. Tapi ada satu pohon yang melindungi mereka. Pohon itu bernama pohon Gharqad. Dan pohon itu mereka tanam banyak-banyak. Itulah dia pohon. Saya waktu sampai ke Rafah, dari Kairo naik
bis setengah hari sampai ke Rafah. Rafah itu kota yang dibagi dua, sebelah diambil Israel, sebelah diambil Mesir. Berdiri kami di perbatasan, ditunjukkan itulah dia hijau pohon horkat yang mereka tanam, tempat mereka bersembunyi nanti ketika kita akan berperang. Nabi sudah menyebutkan 14 abad silam. Lanjut, apa solusinya? Kami mau malam ini mendengar tausiah Ustadz, mau bangkitkan semangat. Tapi setelah menonton ini bilang semangat kami Pak Ustadz. Kalau begitu baguslah kami pulang dari sini ke jembatan Leton aja. Jangan. Itu yang pulang-pulang itu jangan ke Leton orang. Jangan. Kita pertama mesti sadar. Apa yang terjadi hari ini menyadarkan kita dan ada kekuatan. Jangan menatap musuh dengan mata yang rabun. Kembali kepada ajaran Islam. Apa kata Pak Edin Antar tadi? Kembali ke masjid, sholat berjamaah. Malam ini keberhasilan kita ngumpul duit, betul. Tapi keberhasilan besok tengok sholat subuh berjamaah. Balik kepada ajaran Islam. Karena hanya Islam yang pernah mengalahkan Israel. Lanjut. Kekuatan kita. Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, yang selanjutnya nanti insya Allah anak cucu kita insya Allah. Lanjut, 36% anak laki-laki, 17% anak perempuan di Palestina. Cita-citanya ingin menjadi syahid. Survei ini bisa dipercaya karena bukan survei pilkada dan pilpres. Lanjut. Ibu-ibu mesti membangkitkan semangat. Lihatlah ibu-ibu di Palestina. Jangan kita cari ibu dan sebalang. Lanjut. Anak muda mesti bersemangat. Lihatlah anak muda Palestina. Olahraga silakan, tapi jangan lupakan Palestina. Lanjut. Ibu-ibu Palestina bawa senjata. Ibu-ibu kita bawa mic. Cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Apa yang mau diharapkan? Cuma mau melawan Israel. Lanjut. Apa kata anak-anak Palestina? Stop killing us. Stop, berhenti, jangan bunuh kami. Anak kita sibuk menyanyi pakai baju-baju Israel. Israel hitam. Israel pesek. Lanjut. Nenek-nenek, Mother Palestine. Apa kata nenek-nenek di sana? Get out of my land. Keluar dari tanah kami. Dari 1946 sampai 2023, Palestina masih tetap tegak berdiri. Siapa yang mengatakan Israel berhasil? Mereka tidak berhasil mengusir orang Palestina. Allahu Akbar. Allah. Lanjut. Macet pula. Jadilah Salahuddin pembebas Masjidil Aqsa. Yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa siapa? Saya tanya sekali lagi. Siapa yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Salahuddin akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Salahuddin Al-Ayyubi khatam kitab Ihya Ulumuddin. Itu yang bisa membebaskan Palestina. Jangan pernah berpikir pada yang lain. Izzuddin Al-Qassam. Kenapa sekarang disebut-sebut Al-Qassam? Hamas, Harakah Muqawamah Muslimin Islamiyah, gerakan perlawanan Islam, punya satu faksi tentara namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Siapa Izzuddin Al-Qassam? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Syazili. Dua orang yang pernah membebaskan Palestina. Akidah kembali kepada akidah Asy'ari, bertasawuf, karena orang tasawuf lah yang sudah mati sebelum mati. Kalau makin mengaji makin kuat semangat, teruskan. Tapi kalau mengaji hanya untuk mencaci maki, menyumpah serapah saudara sendiri, pindahlah ke guru yang lain. Berpindah ke lain hati jangan. Berpindah ke guru mengaji wajib, supaya kita bisa melahirkan generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut.
ingatkan umat tentang Palestina. Dengan cara apa? Ustadz pakai sal Palestina macam ustadz yang ada di sini. Malam ini saya pakai ini langsung dikasih hadiah tadi 5 yang sudah saya serahkan 3 ke Ustadz Alnok, nanti diserahkan katanya mau dilelang, tapi karena takut hujan turun tak jadi, daripada siku capang siku capek, lelang tak jadi tausiah lopeh, akhirnya didulukan. Tapi ini kalau ada waktu kita akan teruskan. Lanjut. Ingatkan setiap tamu rumahmu tentang Palestina. Itu rumah saya. Ruang tamunya gambar yang paling besar adalah gambar Masjidil Aqsa. Sehingga setiap tamu yang datang jangan dipajang di ruang tamu kita foto nikah tahun 70. Ini tak bertudung. Nanti tamu nengok, cantik juga bini kau ya. Ingatkan tamu tentang Palestina. Ingatkan jamaah tentang Palestina. Itu usaha kita. Lanjut. Doa untuk Palestina. Saya sejak pulang ke Pekanbaru 2008 sampai sekarang 2023 tidak pernah sekalipun khutbah Jumat saya kosong dari doa untuk Palestina. Ada serangan, tak ada serangan, doa untuk Palestina tetap. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Falastin. Berapi-api saya berdoa di atas, jamaah berair-air di bawah. Makanya saya kalau khutbah mata saya tajam, kemana saya tengok angin paling kencang, situlah Palestina gitu ya. Lanjut. Kirim bantuan walau fitnah ribuan. Somad terlibat ungkap donasi Palestina penipuan. Tengok saya sudah ditangkap polisi. Buas dijemput paksa. Somad terbukti menggelapkan sumbangan dana Palestina ke Paluatu kau. Kita tidak akan berhenti. Kita lanjutkan, tapi tentu dengan cara-cara yang resmi. Di antaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau yang kabarnya mengalahkan Basnas Pusat. Basnas Pusat 12 miliar, Basnas Riau tak tahu. Lanjut. Palestina bukan urusan kita. Palestina urusan negaranya, kita Indonesia urusan kita. Ibu, bapak sering mendengar kalimat ini. Itu yang mereka katakan. Mufti besar Palestina, Muhammad Amin Husaini yang bersorban putih, dan Muhammad Ali Tahir, pemimpin Palestina, bersama-sama pimpinan pusat dapat lolos ke Kairo dari penangkapan sekutu. Itulah pejuang-pejuang kita. Dialah ulama mufti pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kau saudaraku bukan Islam, kau tetap berhutang budi kepada Palestina karena kau adalah orang Indonesia. Penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Lanjut. Tuh Syekh Muhammad Amin Husaini. Tuh yang berkacamata orang awak Haji Agus. Yang tengah Malik Faisal, Raja Saudi Arabia. Malik Faisal waktu diwawancara, kalau Anda menjadi raja, apa gerakan Anda pertama? Kata Malik Faisal, saya akan menghancurkan Palestina, menghancurkan Israel. Dan beliau mati syahid, dibunuh oleh agen, walaupun masih keluarga, dibayar oleh Amerika dengan Israel, lalu dibunuh, meninggal sebagai seorang syahid. Mudah-mudahan semua syahid-syahid kita pun mati tak tahu macam mana. Ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Lanjut. Tidak perlu jadi muslim untuk mengerti Palestina, cukup jadi manusia. Tidak perlu jadi orang Islam untuk peduli Palestina, cukup jadi manusia. Lalu dari mana kita mulai Pak Ustadz? Balik dari sini, apakah kita mengasah parang panjang?
Apakah kita mencabut keris yang ada di tugu-tugu Melayu kita? Apa kita pergi ke LAM mengambil keris-keris pusaka kita? Kita balik kepada pendidikan anak kita. Balik pada pendidikan anak. Pagi tadi kami dengan Pak Saleh ke kindergarten TK. Ustaz Somad tuh ceramah aja tuh. Anak-anak kata anak dia kami tak pernah dengar tak pandai tak tidak mengaji. Saya bawa anak saya malam ini maksudnya supaya dia menengok orang ramai peduli Palestina. Tiba-tiba dipakainya jas, dipakainya sorban. Kata dia mau mengaji nanti di depan. Boleh dia mengaji? Saya tanya dulu, kalau tak boleh tidak. Nah, sekarang kan lagi zaman yang dibawa anak. Boleh kan? Kalau tak boleh, tunjukkan. Nah, kita dengarkan bacaan surat Al-Fajr. Nah, berdiri. Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud allazina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Allazina taghaw fil bilad. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kori itu salamnya lembut, bukan itu untuk ceramah. Kurang briefing deh. Jadi inti malam ini balikkan kesadaran kita, balik sembahyang berjamaah, balik pendidikan anak dan keluarga, tanamkan kecintaan pada Palestina. Mudah-mudahan ini bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.